Saya hormati Bapak para pembina Majelis Zikir Rahimahullah. Satu ya, hanya satu. Berbagi. Ada yang Tadi juga para pengurus, para jamaah, khususnya Bapak Kartono. selaku Sohibul Bait kita Majelis Zikir yang ke-1274. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita diparingi sehat walafiat, tetap dalam hidayah iman dan Islam. Kita bisa hadir di tempat ini, di rumah Bapak Kartono ini, untuk memperkuat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surah Al-Ikhlas yang kalau majelis zikir ini digelar, itu surat itu selalu dibaca. Bahkan kadang-kadang ini juga surat-surat yang populer untuk orang-orang yang tidak banyak menghafal surat-surat pendek dalam Quran. Salat itu biasa dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini disebut surah Al-Ikhlas. Kata-kata ikhlasnya tidak ada di situ, tapi di situ ada Allahus Somad. As-Somadu itu maknanya dalam bahasa Arab itu As-Sayyidul Maqsud alladzi la yuqda dunahul amru. As-Somadu itu adalah, ini kalau tidak bicara Tuhan, itu adalah Tuhan yang dituju, yang tidak terlaksana suatu perkara, suatu urusan tanpa dia. Itu disebut As-Somad. Jadi kalau ada kegiatan tabligh akbar oleh satu orang, ternyata orang yang diundang ini tidak jadi datang. Nah, itu orang yang ditunggu-tunggu yang satu, yang tabligh akbar ini tidak terlaksana tanpa dia, itu namanya As-Somad. Allah itu adalah zat yang kita tuju, plus apa yang kita lakukan itu tidak bisa terjadi tanpa dia. Dia betul-betul seperti gantungan. Tanpa ada dia, yang lain ini tidak ada. Itu As-Somad. Nah, ini tercermin kalau dalam ilmu dan penegasan kita, itu tercermin dalam banyak zikir kita. Misalnya kalau kita mendengar ada musibah, kemudian kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik dia dan kepadanya kita kembali. Nggak ada yang lain, nggak ada apa selain dia, nggak ada. Sudah milik Allah dan kita sedang kembali kepada dia. Kemudian kalau hari raya itu ada pernyataan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Tidak ada Tuhan selain Allah
dan kami tidak menghamba kecuali hanya kepada Dia. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan kepadanya ad-din, ketaatan atau agama. Memurnikan agama hanya kepada Dia. Lalu dalam Al-Fatihah yang dibaca setiap rakaat salat, kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini benar-benar yang lain nggak ada. Itu ikhlas itu seperti itu. Yang lain itu tidak ada. Tapi ini dalam ilmu, dalam pernyataan, dalam pengakuan. Yang penting kita cermati sama-sama, apakah itu tembus sampai ke implementasinya. Kalau pernyataan oke lah, tidak diragukan. Kalau ditanya, ya kita pasti jawab seperti itu. Cuma ini tembus sampai implementasi atau belum. Sebab komitmen ikhlas itu dengan nafsu itu tipis. Batasnya itu sangat-sangat tipis. Abdullah bin Abbas pernah iktikaf di masjid Nabi di Madinah. Iktikaf itu ibadah. Tidak lama kemudian ada orang juga yang datang ke masjid itu. Ini kalau dilihat secara lahir, itu dua-duanya sama-sama ke masjid. Itu yang ada di tampak luar, itu dua-duanya ibadah. Tapi yang kedua ini datang ke masjid itu lari dari tanggung jawab utang. Delik. Kalau lihat ke masjidnya, wah Pak Mat Sulani iktikaf. Ternyata ada yang mau nagih utang, dia menghindar dan gak ketoro, kemudian pulang masjid. Kan banyak kan orang ke masjid, tapi di masjidnya Allah. Kalau lihat ininya, sudah itu kok rajin ke masjid itu seakan-akan sudah soleh. Itu sangat tipis. Nah itu ketika Nabi ditanya, ada seseorang yang nanya kepada ya Rasul, ada orang berperang itu liyura makanu, untuk agar peran dia itu dilihat orang. Kemudian ada orang juga berperang untuk mendapatkan harta rampasan. Kemudian ada yang berperang itu ya karena berani aja. Artinya kalau suruh gitu itu wes pokoknya dia selalu di depan ya. Pokoknya urusan begitu itu usul sapu ya. Pokoknya bisa gitu. Ditanya man fi sabilillah, yang mana itu yang di jalan Allah. Nah, Nabi itu tidak jawab satu-satu. A, B, C yang mana nggak jawab satu-satu. Tapi beliau cuma memberi kriteria. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah,
maka dialah yang di jalan Allah. Jadi perang itu aja bisa yang kalau kita lihat saya urus orang wafat, wah itu syahid masuk surga. Oh belum tentu itu, belum tentu. Artinya antara orang itu mengikuti kecenderungan kepentingan dirinya dengan mengikuti kepentingan Allah, mengikuti perintah Allah, itu batasnya sangat tipis. Ada orang yang badannya bagus, kekar, kulitnya ini kelihatan kalau dia itu kuat, itu lewat. Lalu sahabat Nabi ada yang berkomentar, wah sayang punya body sekuat itu ya, kalau tidak dipakai di jalan Allah. Nah, Nabi kemudian segera monetarisir. Kata Nabi, orang tadi itu kalau dia keluar yas'a, berusaha bekerja untuk mencari rezeki buat anaknya yang kecil, dia di jalan Allah. Kalau dia keluar itu bekerja untuk mencari rezeki buat kedua orang tuanya yang sudah sepuh, dia di jalan Allah. Kalau dia juga keluar mencari rezeki agar supaya dirinya tidak menjadi beban orang, itu juga di jalan Allah. Tapi kalau dia itu keluar tadi itu hanya untuk pamer badannya yang gagah itu, dia di jalan setan. Dan siapa yang tahu ini? Itu sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Nah, kita ini hati-hati, kita memang harus melawan diri sendiri, dan itu pekerjaan hati. Sehingga benar kalau Rasulullah menyatakan di dalam dirimu ada segumpal darah, yang kalau itu baik, seluruh amalnya baik. Kalau itu buruk, seluruh amalnya buruk. Nah, ini ada yang beberapa waktu yang lalu saya baca postingan di Hanif sama di grup Akoba, itu tentang ujub. Ujub ini orang yang merasa takjub pada dirinya. Nggak pakai ngomong, tapi itu paling tersembunyi, ya, tersembunyi. Itu bisa melanda siapapun. Bisa melanda orang yang tukang ceramah, seperti saya Mahfud ini. Itu ujub, ya, ujub. Atau orang sugih, orang sugih. Saya pernah ada orang ujub itu terungkap. Itu tanahku sana itu laku sekian, terus tak belikan ini, aku laku sekian. Aku termasuk golongan apa? Ya ini begitu. Setelah cerita ujungnya itu, saya termasuk kelasnya golongan apa? Jadi juga termasuk hati-hati yang jadi kadang-kadang orang ya alhamdulillah bisa tahajud 8 rakaat plus witir 3 rakaat, mat sekali. Kadang tuh di posting. Nah itu tahajud kok. Itu apa ya? Itu boleh jadi ya dia itu memang. Tapi itu ada ulama namanya siapa ya? Itu yang menyatakan saya tidur lalu tidak bangun sholat tahajud itu lalu saya pagi menyesal karena tertidur itu lebih aku sukai daripada aku bangun
lalu saya merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain itu tentang apa bisa wah luar biasa. Apalagi kita tak biasa sholat enggak? Kita jam 2 sholat enggak sholat. Bukannya uang. Mungkin dia ratu api itu. Kalau yang menjelang tidur itu posting untuk mengajak mari kita berdoa mudah-mudahan malam ini kita diparingi panjang umur, diparingi oleh Allah bisa bangun, bisa mengatasi ya itu si Ani nih. Artinya ngajak untuk sama-sama menghadapi kecenderungan yang mungkin dikendalikan oleh setan ya. Ya itu pekerjaan hati. Sementara kita sudah ikrar tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tapi ada kepentingan diri sendiri itu yang kita ikuti. Padahal Allahus Samad. Kita hanya bergantung kepada Allah. Hidup kita itu Dia yang ngasih. Kita bisa ngomong ini Dia yang ngasih. Dia punya ilmu Dia yang ngasih. Kita bisa apa saja ya Dia yang ngasih. Lalu setiap saat kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah ini kalau tidak dilatih agar kita menghayatinya dengan benar. Loh, kita kemudian kepingin dipuji. Padahal kalau kita pujian itu hanya Dia yang berhak, bukan saya. Saya bisa begini oleh Dia. Kalau dicela itu ini yang semestinya. Kalau dicela ya biar aja. Yang celaan dia itu muji atau cela itu bukan karena saya. Semuanya karena Allah. Perlu kita alhamdulillah itu betul hanya milikmu ya. Hanya milik, bukan milik saya. Itu penting diinternalisasi hingga menjadi bagian dari kesadaran yang paling dalam. Jadi kata Nabi, kalau kamu berbuat baik untuk membalas orang lain yang berbuat baik, itu masih biasa. Itu kelasnya kelas awam. Pak Mu'id misalnya ngasih saya sate. Terus kapan nanti saya balas dengan rawon ya. Itu biasa. Tapi kalau Pak Mu'id lewat depan rumah saya melempari tikus busuk atau kasih telur busuk, terus saya kasih roti dari Singapura. Wah ini karena apa? Ini kalau bisa seperti ini tuh kita itu berarti hanya mau taat kepada Allah. Melalui lisan Rasul Allah menyatakan ahsin ilaman asa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Itu baru ini benar-benar yang diperhatikan sana. Situ mau balas buruk nggak peduli, karena saya berbuat baik karena disuruh dia, bukan karena disuruh tetangga, karena disuruh dia. Toh gua mau elek mau ndak, itu tidak mempengaruhi. Kalau sampai situ itu baru. Nah kita ini penting. Zikir sudah 1474. Itu zikir-zikir kita sudah mulai membentuk itu, ternyata itu semua jadi pertanyaan kita semua, termasuk saya. Karena iblis itu halus untuk nyeret ke arah kiri itu halus gitu. Ya penting kita saling ingatkan, saling berwasiat supaya kita tidak rugi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.